Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulandari dari kelas 11D, absen 36. Teman-teman, pernah nggak sih kalian penasaran apakah ada hubungan antara durasi waktu kita belajar dengan nilai ujian yang kita dapatkan? Atau apakah semakin sering kita olahraga, berat badan kita akan semakin nurun? Nah, dalam Statistiska, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita menggunakan metode visual yang sangat menarik, yaitu diagram pencar atau yang biasa disebut dengan scatter plot. Hari ini, kita akan bedah tuntas materi ini, mulai dari pengertiannya sampai bagaimana cara membaca pola-polanya. Yuk kita mulai. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya diagram pencar itu. Nah, jadi diagram pincar adalah sebuah alat grafis yang berbentuk koordinat kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, setiap pasang data yang kita miliki akan digambarkan sebagai sebuah titik di diagram ini. Kenapa sih kita butuh diagram ini? Ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama, kita bisa melihat sebaran data secara visual. Yang kedua, kita bisa mendeteksi apakah ada hubungan atau korelasi antara dua hal yang sedang kita teliti. Dan yang ketiga, kita bisa langsung melihat kalau ada outlier atau pencilan, yaitu data yang nilainya aneh atau menyimpang jauh dari teman-temannya. Menarik kan? Sebelum kita melangkah lebih jauh ke polanya, ada satu istilah penting yang wajib kita pahami, yaitu data bivariat. Kata bi yang artinya dua, dan variat artinya variabel. Jadi, data bivariat adalah kumpulan data yang terdiri dari dua variabel berbeda pada objek yang sama. Contohnya, tinggi badan dan berat badan seseorang. Dalam data bivariat ini, kita membaginya menjadi dua peran. Ada yang namanya variabel independen atau variabel bebas. Ini ditaruh pada sumbu X. Variabel inilah yang memberikan penjelasan atau yang mempengaruhi variabel lain. Dan yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat, ditaruh pada sumbu Y. Inilah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel X. Contoh gampangnya adalah lama waktu kita belajar kita taruh pada sumbu X dan nilai ujian kita taruh di sumbu Y sebagai variabel yang terikat. Logikanya adalah nilai ujian dipengaruhi oleh lama belajar, bukan sebaliknya. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Bagaimana cara pola korelasi pada diagram pencar? Secara umum, ada 3 pola utama yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah korelasi positif. Ciri-cirinya, titik-titik data bergerak naik dari kiri bawah menuju kanan atas. Ini artinya jika nilai variabel X naik, maka nilai Y juga cenderung ikut naik. Contohnya, seperti hubungan lama belajar dan nilai ujian tadi. Semakin lama belajar, maka nilai ujian akan semakin tinggi. Yang kedua adalah kebalikannya, yaitu korelasi negatif. Pola titiknya bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, kalau variabel X-nya meningkat, nilai Y-nya justru turun. Contohnya, semakin sering seorang bermain game dalam sehari, mungkin waktu tidurnya akan semakin berkurang. Dan yang ketiga adalah tidak ada korelasi atau near korelasi. Di sini, titik-titik datanya menyebar secara acak seperti debu. Kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat apakah polanya naik ataupun turun. Contohnya, hubungan antara ukuran sepatu dengan nilai matematika mereka. Gak nyambung kan? Makanya gak ada korelasi. Selanjutnya, kita bahas tentang arah tren. Arah tren ini sebenarnya mempertegas apa yang kita lihat di pola korelasi tadi melalui kemiringan atau slope. Kita mengenal ada tren meningkat upward trend untuk korelasi positif dan tren menurun downward trend untuk korelasi negatif. Tapi ada satu tips penting buat kalian saat melihat arah tren. Perhatikan juga kerapatan titik-titiknya. Jika titik-titik data itu berkumpul sangat rapat dan hampir membentuk garis lurus yang sempurna, itu tandanya korelasinya sangat kuat. Sebaliknya, kalau titik-titiknya agak menyebar, tapi masih membentuk arah tren tertentu, korelasi tersebut dikatakan lemah. Selain arah tren tadi, kita juga harus melihat bentuk trennya. Bentuk tren ini penting banget untuk menentukan model matematika apa yang cocok untuk menganalisis data tersebut nantinya. Ada 2 bentuk utama yang sering kita temukan. Yang pertama, tren linear. Ini adalah kondisi di mana titik-titik data cenderung membentuk pola garis lurus
Bentuk inilah yang paling sering kita pelajari di tingkat sekolah karena analisisnya menggunakan regresi linear. Dan yang kedua adalah nonlinear atau kurva. Kadang data di lapangan tidak melulu lurus. Ada kalanya titik data membentuk pola melengkung seperti kurva, parabola, atau eksponensial. Contohnya, pertumbuhan bakteri yang awalnya melambat lalu tiba-tiba melesat ke atas. Dan yang ketiga, kalau datanya menyebar melingkar atau acak, kita sebut saja tidak berbentuk. Wah, tidak terasa kita sudah di penghujung materi. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah diagram pencar merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam analisis statistik bivariat. Sebelum kita menghitung rumus-rumus yang rumit, diagram pencar memberikan kita gambaran cepat mengenai arah, bentuk, dan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Semoga penjelasan tadi membuat kalian semakin paham ya tentang diagram pencar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.